Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kami presentasi, karena masih dalam bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Baiklah, tema yang diamanahkan kepada saya untuk mata kuliah integrasi sains Islam ini sama dengan Bu Melda, yaitu tentang John F. Hawke and Mehdi Golsani view about religion response towards science, the basis of integration, and the model of integration. Pendahuluan. Secara historis, pada awalnya agama itu memegang kendali penuh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di segala lini, baik itu tentang hubungan manusia dengan Tuhan, bahkan dengan segala kejadian-kejadian yang ada di alam. Nah, kemudian ketika memasuki abad ke-16, maka keagungan agama itu mulai goyah dengan munculnya berbagai macam penafsiran-penafsiran di bidang sains. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, tarik-menarik antara agama dan sains pada batasan-batasan tertentu menimbulkan keprihatinan pada kalangan agamawan dan cendekiawan karena terjadi pertentangan antara sains dan juga agama. Maka mulai saat itu bermunculanlah berbagai macam pemikiran-pemikiran daripada ahli, baik itu dari saintis maupun dari agamawan. Nah, dalam makalah ini saya memaparkan tentang pemikiran John F. Hawke dan Mehdi Golsani. Kenapa kedua tokoh ini perlu kita bahas? Karena kedua tokoh ini meletakkan prioritas ataupun memiliki pengaruh yang kuat dalam wacana integrasi antara agama dan sains. Dalam makalah ini yang dibahas itu nanti adalah biografi John F. Hawke dan juga Mehdi Golsani, pemikiran-pemikiran kedua tokoh terkait integrasi agama dan sains. Nah, sebenarnya tadi biografi ini sudah disampaikan Bu Melda, tidak jauh berbeda sebenarnya apa yang disampaikan Bu Melda dengan yang saya tulis. Yang pertama, John F. Hawke, beliau lulus kuliah S1-nya dari Mary Seminary University di Baltimore, kemudian gelar PhD di bidang teologi beliau peroleh di The Catholic Universities of America pada tahun 1970. Kemudian John S. Hawke ini merupakan seorang teolog Katolik Roma yang juga merupakan senior research fellow di Woodstock Theological Center di Universitas Georgetown. Kemudian pada tahun 2002 dan 2004 beliau memenangkan penghargaan-penghargaan terkait integrasi antara agama dan sains. Nah, selanjutnya biografi Mehdi Golsani, S1, S2, dan S3 beliau adalah tentang fisika, maka beliau sepanjang hidupnya adalah seorang fisikawan yang menurut beliau apa yang dilakukannya selama menjadi fisikawan itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Dan itu merupakan bentuk konkret integrasi yang dilakukannya antara agama dan sains. S1-nya diselesaikan di University of Tehran, kemudian S2 dan S3-nya diselesaikan di University of California,
yang memang pada bidang fisika. Makanya dalam pembahasannya ataupun dalam pemikiran-pemikirannya, Mehdi Golsani selalu mengaitkan sains itu dengan hal-hal metafisika. Dalam hal ini adalah keimanan. Kemudian Mehdi Golsani merupakan cendekiawan Muslim di bidang fisika yang menghasilkan banyak sekali karya-karya, baik itu buku maupun artikel-artikel ilmiah. Kemudian gagasannya tentang Islamic Science yang begitu jelas tentang integrasi itu ada pada 2 karyanya, yaitu The Holy Quran and the Science. Kemudian ada satu lagi karyanya juga tentang integrasi sains dan agama. Kita lihat bagaimana pandangan agama ataupun teologi terhadap sains menurut John F. Hauck. John F. Hauck memilah ataupun membagi hubungan antara integrasi antara agama dan sains itu dalam 4 bentuk, yaitu konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi. Di mana menurut John F. Hauck, konflik itu adalah terjadi pertentangan antara agama dan sains, ataupun agama dan sains itu sesungguhnya 2 hal yang berseberangan dan tidak bisa disatukan. Itu menurut John F. Hauck yang pertama. Yang kedua, kontras. Kontras ini diartikan oleh John F. Hauck itu mesti atau harus ada batasan-batasan antara agama dan sains. Tidak bisa dileburkan secara menyeluruh. Harus ada batasan-batasan yang jelas antara agama dan sains. Itu yang kedua, yang hubungannya kontras. Yang ketiga, kontak. Kontak ini menurut John F. Hauck adalah integrasi antara agama dan sains yang saling bersinggungan tetapi masih belum menyatu, tetapi juga tidak saling bermusuhan. Jadi saling bersanding tetapi tidak bermusuhan dan juga tidak menyatu secara utuh. Itu yang ketiga, kontak. Dan yang terakhir adalah konfirmasi. Konfirmasi ini menurut John F. Hauck, agama itu mendukung secara penuh apa-apa yang dihasilkan oleh sains. Jadi konfirmasi ini adalah agama itu mendukung dan menguatkan apa-apa yang ditemukan dalam sains ataupun apa-apa yang dihasilkan oleh sains. Nah, bentuk keempat inilah yang dijadikan oleh John F. Hauck dalam membentuk ataupun memunculkan model integrasi versi beliau, yaitu nanti adanya evolusi teologi nanti yang dihasilkannya. Kemudian selanjutnya, John F. Hauck sangat menekankan pencarian yang berbasis agama itu dapat memunculkan kesadaran yang semakin tinggi terhadap keberadaan Tuhan dibandingkan jika hanya menggunakan cara pandang secara materialis yang menghentikan pencarian hanya pada ranah kebendaan saja. Nah, itu menurut John F. Hauck. Sedangkan pandangan agama atau teologi terhadap sains menurut Mehdi Golsani itu, sains itu merupakan alat untuk memahami fenomena alam dan juga digunakan untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan orang-orang yang beriman tentang Tuhan, karena dalam perspektif Al-Quran, fenomena yang terjadi di alam semesta tidak terlepas dari eksistensi Tuhan. Nah, ini pandangan bagaimana agama itu dalam sains menurut Mehdi Golsani. Kemudian landasan integrasi antara sains dan agama, John F. Hauck dan Mehdi Golsani itu sepakat tentang basis ataupun landasan integrasi agama dan sains itu, bahwasannya segala hal yang terkait dengan sains, apapun yang dilakukan dalam sains, itu selalu berakar ataupun merujuk kepada agama. Kalau Mehdi Golsani mengatakan metafisika, maka kalau John F. Hauck mengatakan keimanan. Sama-sama berakar kepada agama, yaitu keimanan. Ini kesepakatan kedua tokoh. Dan inilah yang menjadi kesamaan antara Mehdi Golsani dan juga John F. Hauck dalam merumuskan atau memunculkan pemikiran-pemikiran terhadap integrasi
agama dan sains. Walaupun dalam penerapan-penerapannya terlihat berbeda, tetapi keduanya sepakat bahwasannya sains itu harus berdasarkan pada agama dan keimanan. Kemudian bentuk integrasi antara agama dan sains menurut John F. Hawke, dari 4 kategori yang dimunculkan oleh John F. Hawke tadi, maka kategori keempat, yaitu konfirmasi, menjadi acuan bagi John F. Hawke untuk melakukan pendalaman terhadap teori Darwin ataupun teori evolusi. Menurut John F. Hawke, seharusnya agama tidak hanya dipandang sebagai pengatur segala sesuatu yang ada di dunia ataupun di alam semesta, tetapi seharusnya agama itu juga dilihat sebagai faktor yang memunculkan ketidakharmonisan di alam semesta. Nah, makanya John F. Hawke itu dengan berani, kenapa dikatakan berani? Karena beliau dari sekian banyak ilmuwan yang membantah teori evolusi, tapi justru beliau melakukan pengkajian mendalam terhadap teori evolusi Darwin. Di mana hampir sebagian besar ilmuwan Islam khususnya itu mengatakan bahwasannya teori Darwin terkait teori evolusi itu sangat berbahaya bagi agama. Namun bagi John F. Hawke tidak, karena bagi beliau seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya di agama itu dilihat sebagai pengatur, tidak hanya Tuhan itu dilihat sebagai pengatur alam, tetapi juga harus dilihat bahwasannya agama ataupun Tuhan itu menciptakan ketidakharmonisan, ketidakteraturan di alam, sehingga memberikan peluang kepada ilmuwan-ilmuwan dan cendekiawan untuk melakukan ataupun proses evolusi ilmu terkait hal-hal yang ada di alam. Nah, beliau melakukan pengkajian mendalam terhadap teori evolusi dan memunculkan model integrasi, yaitu teologi evolusi atau teologi of evolution, atau disebut juga dengan evolutionary theology. Kemudian menurut Mehdi Ghosani, bentuk integrasi yang dihasilkannya itu adalah Islamic Science, di mana Islamic Science ini menawarkan setiap lini sains itu ada Islaminya. Tetapi Mehdi Ghosani dalam tulisannya menolak bahwasannya Islam yang dimaksudkan itu adalah membahas tentang mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran ataupun memasukkan keajaiban-keajaiban Al-Quran tanpa dibahas lebih mendalam di dalam sains, karena itu akan menimbulkan penafsiran yang berbeda lagi terhadap seseorang. Dan Mehdi antara dengan agama, keduanya saling berkaitan, saling mendukung, dan saling memberikan kontribusi terhadap alam semesta. Itu adalah model ataupun bentuk integrasi yang dihasilkan atau yang ditawarkan oleh Mehdi Ghosani. Demikian penjabaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti diskusi berikutnya lebih terbuka pemikiran kita tentang pemikiran John F. Hawke dan Mehdi Ghosani, dan mohon nanti masukan dari Pak Dokter dan juga Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.